Opa, Oma, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan kalau hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Lim Septian Adi Nugroho dengan tema Tetap Berguna Seperti Naomi. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Sebab Tuhan Allah adalah perisai, adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari Opa Oma kita menaikkan pujian, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Opa Oma, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah adalah Allah yang hidup, yang terus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan pujian kami. Inilah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tetap Berguna Seperti Naomi. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan Yesus
Mari Oma Opa sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan juga cinta kasih-Mu yang melingkupi setiap kami hari lepas hari. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, dalam diri kami, sehingga setiap firman yang akan kami simak bersama-sama dapat menjadi firman yang tumbuh dalam diri kami, yang tertuang pada tingkah laku kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Oma Opa sekalian, pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Rut 4 ayat yang 16. Rut 4 ayat 16. Demikian. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang familiar di kalangan kita orang Kristen. Nah, kurang lebih refnya itu begini. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagu Pelangi Kasih-Nya ini mau mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kita. Meskipun seringkali itu tak pernah terpikirkan kita dan melampaui alam pikir kita. Atau mungkin belum bisa kita lihat pada saat ini. Setiap pergumulan ataupun juga penderitaan yang saat ini mungkin sedang kita alami, tentu bukan sekadar karena Tuhan itu iseng. Atau bukan karena Tuhan itu membenci kita sehingga memberikan kita hukuman. Melainkan Tuhan ingin membawa kita pada suatu rancangan yang lebih indah dari apa yang mungkin kita lihat saat ini. Di mana kita juga bisa bertumbuh dan berproses dalam hikmat cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin perasaan-perasaan gundah gulana, merasa derita dan pergumulan ini sangat berat. Seolah-olah Tuhan itu sedang menghukum kita. Rupanya juga dialami oleh Naomi. Mungkin kalau ibu bapak atau oma opa sekalian baca dari Rut 1 sampai Rut 4 yang tadi juga sempat kita baca satu bagian, kita bisa melihat betapa menderitanya Naomi. Bayangkan ibu bapak sekalian, Naomi ini perantauan bersama suaminya tinggal di negeri asing, di Moab. Lalu sewaktu-waktu ketika sudah lama tinggal di sana, suaminya meninggal. Kemudian tidak lama kemudian sekitar 10 tahun, anaknya meninggal. Naomi ini punya 2 anak laki-laki yang dua-duanya sudah menikah dan dua-duanya juga meninggal. Sampai-sampai pada Rut 1 ayat 13b, Naomi mengatakan demikian. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ini adalah ketika Naomi sedang berbincang dengan kedua menantunya, Rut dan Orpa. Ketika Naomi berkata dia ingin kembali ke tempat asalnya di Israel dan menantunya ini hendak mengikut dia. Tangan Tuhan teracung terhadap aku, sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa seseorang ini merasa sangat terpuruk
dan depresi dan menganggap bahwa Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan dia. Namun rupa-rupanya ketika Naomi pada saat itu merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tapi kita bisa lihat pada lanjutan kisah perjalanan Naomi berikutnya pada Rut 2, Rut 3 dan bahkan di pasal yang terakhir di Rut 4. Kita bisa melihat bahwa rupanya Tuhan memiliki maksud yang baik bagi Naomi. Rupanya cinta kasih Tuhan hadir melalui Rut, menantunya. Meskipun Rut bukan orang Yahudi, tapi rupanya Tuhan juga mau pakai Rut untuk mengasihi Naomi. Rut ikut Naomi pulang ke Israel. Yang padahal pada waktu itu kultur pada masa itu, seorang menantu tidak punya kewajiban untuk ikut mertuanya karena suaminya sudah meninggal. Namun karena cinta kasih Tuhan, Rut mau menemani Naomi. Bahkan Rut juga mau menghidupi Naomi, bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka berdua di Israel. Ini tentu sebuah fenomena yang cukup terbalik. Kalau sekarang itu kita sering dengar guyonan-guyonan menantu-menantu takut mertua. Tapi di sini kita bisa melihat ternyata Rut menunjukkan bahwa menantu pun juga mengasihi mertuanya seperti ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Dan kemudian pada akhirnya pada Rut 4 juga dikatakan bahwa akhirnya Rut pun bekerja dan bertemu dengan Boas. Boas yang akhirnya memperistri Rut dan Boas juga yang mau untuk menebus tanah milik Elimelek, suami Naomi. Nah, oma dan opa sekalian, pada waktu itu yang namanya tanah adalah harta keluarga dan menjadi penilaian akan standar sosial seseorang di dalam masyarakat Yahudi. Sehingga yang namanya tanah warisan itu tidak boleh dijual kepada orang yang bukan keluarganya. Ketika seseorang menjual tanah kepada orang lain yang bukan keluarga atau kerabatnya, itu sama halnya dengan dia menjual dirinya dan ia menjadi budak. Namun karena Naomi itu adalah seorang janda, ya mau tidak mau dia harus menjual tanahnya, warisan dari suaminya. Namun ketika Boas mengungkapkan bahwa ia ingin menebus tanah dari Elimelek yang memang adalah kerabat dari Boas, maka ini menjadi anugerah yang besar bagi Naomi. Dan bahkan ayat yang kita baca tadi, anak yang digendong oleh Naomi, hasil dari pernikahan dari Rut dan Boas, nantinya akan menjadi kakek dari Raja Daud, raja atas umat Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa situasi yang pelik yang dialami Naomi ketika dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Namun rupanya Tuhan bisa memberikan rancangan yang indah yang tidak pernah terbayangkan oleh Naomi. Rencana yang tak pernah terpikirkan sama sekali oleh Naomi. Bahkan dia pun menjadi jalan untuk kemuliaan Allah di bangsa Israel. Melalui nanti cicitnya ini yang akan menjadi raja bagi umat Israel, pilihan Tuhan. Oma opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita dipanggil untuk belajar seperti Naomi. Belajar untuk taat dan percaya terhadap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat ini merasa bahwa pergumulan ini berat. Kita merasa bahwa penderitaan ini tak sanggup kita hadapi. Seolah-olah Tuhan sudah berpaling daripada kita. Mungkin oma opa sedang memiliki sakit fisik. Atau mungkin juga sakit psikis di mana oma opa mungkin merindu, kangen sama anak atau cucu yang tidak bisa berjumpa di masa-masa pandemi ini. Atau mungkin kita punya pergumulan-pergumulan lain yang tak mampu kita katakan kepada orang lain. Kita boleh sedih, tentu sedih boleh. Menangis itu
bukan dosa. Kita boleh marah, tapi pada porsi yang secukupnya. Kita boleh kecewa, tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah menyerah terhadap keadaan kita saat ini. Situasi-situasi yang pelik itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus dan dipanggil untuk percaya pada rancangan Tuhan. Seperti yang kita lihat sendiri pada kehidupan Naomi, dan seperti refleksi kita pada lagu Pelangi Kasihnya. Mungkin kita tidak tahu apa maksud Tuhan pada situasi kita hari ini. Tapi toh dia sedang merancang rancangan yang indah pada kehidupan kita. Rancangan-rancangan yang mungkin tidak pernah bisa kita pahami saat ini. Rancangan-rancangan yang mungkin di luar alam pikir kita, kenapa ini berat sekali. Namun toh pada saatnya nanti kita akan sama-sama bisa tertawa dan tersenyum ketika kita bisa mengagumi dan melihat bahwa rancangan Tuhan ini begitu indah buat kehidupan kita. Mari kita bersama-sama, kita percaya dan teguh dalam kehidupan. Dan kiranya penyertaan serta cinta kasih Tuhan senantiasa melingkupi dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang pelik dan penuh dengan lika-liku ini. Tuhan mencintai kita semua. Amin.
Mari oma opa sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan juga cinta kasih yang senantiasa lingkupi setiap kami, Tuhan. Kami mungkin pada saat ini tidak tahu menahu tentang derita dan pergumulan yang saat ini kami hadapi. Namun Tuhan, kiranya kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang kiranya menguatkan kami, yang memberikan kami ketegaran dan kesiapan dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami ingin tetap percaya akan penyertaan dan juga cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan kami dapat melihat rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan setiap kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, dan juga mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang belum tersebutkan namanya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Engkau yang menemani mereka, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, supaya mereka dapat melewati masa-masa sakit tubuh ini Tuhan dengan penuh rasa syukur dan juga sukacita, karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan juga kiranya jika Engkau berkehendak, Engkau juga yang pulihkan mereka Tuhan dari sakit fisiknya ini, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan kondisi tubuh yang bugar Tuhan. Namun apapun itu kami percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada Ibu Betty Ali, ada Ibu Heni, Bapak Agus Susilo, ada Penatua Riswanti, Bapak Lumadi Dharma. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat sukacita, Engkau yang memberikan hikmat Roh Kudus pada setiap mereka Tuhan, sehingga di pertambahan usia ini menjadi kesempatan baru yang Engkau berikan kepada mereka untuk menjadi terang dan garam di dunia ini Tuhan. Dan Engkau juga yang sertai mereka, berikan mereka kesehatan dan pikiran yang positif Tuhan, sehingga di masa-masa ini Engkau tetap memberikan hikmat sukacita. Dan juga Engkau yang sertai bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang sedang bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang berkati setiap tenaga kesehatan, setiap masyarakat, dan setiap elemen-elemen yang terlibat Tuhan. Supaya mereka dapat bersinergi, sehingga pandemi ini dapat kami hadapi dan kami tuntaskan bersama-sama di waktunya nanti Tuhan. Engkau juga sertai gereja kami Tuhan, dalam setiap program pelayanan yang telah direncanakan. Kiranya Engkau juga yang sertai setiap pendeta, penatua, TPG, aktivis dan juga setiap jemaat sebagai keluarga besar GKI Kepaduri Tuhan. Sehingga kami dapat bersinergi dan bersekutu bersama dalam penyertaan cinta kasih Tuhan. Dan kami dapat menjadi gereja yang menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, sahabat dan juga juru selamat kami. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, segala yang kau jadikan itu
akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Terima kasih, ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Opa, Oma terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan syukur kami. Ajarlah kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam syukur kami serahkan persembahan kami. Amin. Opa, Oma, hidup ini adalah sementara. Oleh karena itu, marilah kita pancarkan cahaya iman kita kepada sekitar. Jadilah suluh dunia. Sungguh inginkah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
saat teduh bagi kita semua. Opa Oma ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari Mazmur 46 ayat kedua. Demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ulangi lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Opa Oma ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.